Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali, sudah lama tidak bersua dalam sharing-sharing untuk persiapan CPNS. Teman-teman sekalian, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan selanjutnya. Hari ini insya Allah saya akan berbagi terkait dengan persiapan wajib terkait dengan administrasi ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang CASN ataupun CPNS itu untuk mengikuti tahapan-tahapan. Tahapan yang penting adalah administrasi. Maka saya akan sharing bagaimana saya bisa lulus di syarat administrasi ataupun di seleksi administrasi. Baik, langsung saja. Bismillah. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di tahun 2025 ini, nampaknya mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2025 ini, dalam arti walaupun ya sedikit terhambat dalam pelaksanaan pelantikan ya, seharusnya itu bulan 4 tapi diundur bulan 5. Mudah-mudahan dengan eh, peraturan ataupun eh, terkait dengan jadwal ini, mudah-mudahan di tahun 2005 ini ada pembukaan CPNS atau CSN ya, insya Allah, amin. Baik teman-teman, sekarang langsung saja. Yang pertama adalah syarat wajib administrasi dalam pendaftaran CPNS. Eh, di bimbel online lulus ASN ini, perkenalkan nama saya Khair Rijal, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan, Palembang, Kementerian Agama. Baik teman-teman sekalian, mungkin sudah familiar dengan akun ataupun harus apa yang kita lakukan untuk mendaftar CPNS. Jadi teman-teman jangan sampai asing di telinga kita, ada namanya akun SCASN ya, yang dibuat oleh langsung BKN Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, di sini teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung apa saja yang harus disiapkan untuk membuat akun. Yang pertama teman-teman, setelah kita membuat akun, memasukkan email kita ataupun memasukkan NIK kita, nomor induk KTP, maka yang harus dilakukan adalah mengupload. Salah satunya adalah yang pertama adalah kartu keluarga ya, dengan ukuran 200 KB maksimal dan formatnya JPEG ya, JPG. Kemudian KTP atau surat Dukcapil. Tapi kemungkinan besar kita yang sudah membuat KTP ya, itu sudah apa namanya terupdate ya. Maka silakan untuk di-scan ya dengan format yang sama, JPEG dan juga maksimal 200 KB. Kemudian ketika kita mau melakukan scan ya, salah satu yang paling penting adalah ijazah ya, mungkin SMA, mungkin sarjana ya, atau magister ataupun doktor, maka harus dilegalisir dengan formatnya berbeda ya, yakni PDF maksimal 800 KB. Kemudian transkrip nilainya ya sama, tapi maksimalnya 500 KB. Jangan lupa teman-teman harus mengupload foto ya dengan background merah dengan sebaik mungkin ya kualitasnya. Dan jangan lupa di awal itu harus membuat yang namanya swafoto ataupun selfie ya di kamera HP ataupun di kamera laptop masing-masing ya. Dengan kita berfoto, kemudian plus KTP, plus kartu SCSN yang sudah dicetak ya. Itu kalau sudah tahapan yang eh, di akhir. Ini contoh saja teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai laptop, ini eh, bisa, dan pakai gadget kita bisa juga. Contoh kita kalau mau upload KTP ya, kita harus seperti ini ya. Eh, Katakanlah ini contoh KTP-nya. Di atas ini nanti ada NIK ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan yang lain-lain, itu harus terlihat jelas ya. Dan memang ini benar asli ya. Jadi tidak boleh yang eh, pem- rekayasa ataupun yang
imitasi ataupun buatan sendiri. Dan ini harus ya, karena akan terbaca, terikut oleh sistem. Ketika kita menggunakan KTP palsu, maka alhasil kita tidak lulus ya, karena memang KTP tersebut tidak asli. Kemudian contoh untuk selfie atau suap foto. Ini menggunakan HP nampaknya ya. Jadi boleh pakai HP, boleh pakai pakai laptop ya. Kemudian teman-teman, dokumen-dokumen yang lain yang perlu kita tambahkan ketika nanti kita mau submit data kita, kalau seandainya kita mau menjadi seorang guru atau dosen ya, ataupun di sini juga ada tenaga kesehatan. Salah satunya adalah masukkan sertifikat pendidik atau serdik untuk guru ya. Kemudian STR ya. STR itu seperti eh, tenaga kesehatan ya. Kemudian dia dengan format PDF maksimal 800 KB. Atau ada beberapa tugas atau katakanlah surat-surat yang penting juga boleh dimasukkan, termasuk surat penugasan THK 2. Ya, ini tenaga honorer ya. Kemudian surat pernyataan integritas, SKCK, surat kesehatan jasmani rohani. Ini kalau misalkan beberapa instansi yang mau apa namanya, atau menjadi sebagai requirement atau persyaratan. Termasuk juga surat bebas narkoba. Ini saya contohkan satu ya, SKCK. Ini SKCK ini silakan untuk disiapkan ya, ya dari atas, karena di atasnya ada nomor. Kemudian teman-teman jangan lupa eh, yang penting itu adalah nomor ya, nama kita betul. Kemudian termasuklah dikeluarkan kapan ya. Kalau tidak salah, dia hanya beberapa bulan saja berlaku. Maka jangan sampai kita menggunakan SKCK yang sudah expired ya. Dan yang pasti untuk presisi dari atas ke bawah itu harus jelas. Makanya saya rekomendasi kalau mau scan, scan pakai apa namanya, alat scan yang asli, bukan pakai HP ya. Next. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada ketentuan tambahan. Perlu kita ketahui dan harus kita eh, lihat ya dengan seksama, format dan ukuran file wajib sesuai dengan instansi masing-masing. Kemudian dokumen wajib asli, jangan sampai yang fotokopi ataupun yang imitasi ya. Kemudian persyaratan khusus setiap instansi itu berbeda-beda teman-teman. Saya instansinya Kementerian Agama. Alhamdulillah tidak terlalu ribet ya, atau tidak terlalu rumit, sehingga eh, saya bisa menyiapkan berkas atau dokumen tersebut. Kemudian yang paling penting seperti saya sampaikan tadi, masa berlaku dokumen harus valid. Seperti contoh SKCK, itu kan hanya berlaku per 3 bulan. Maka teman-teman harus mengupdate ya, atau membuat kembali, membuat ulang ketika memang dibutuhkan. Ini teman-teman, tadi sudah saya sampaikan di awal. Silakan untuk dibuka portal scisnbkn.go.id, kemudian buat akunnya dengan nick dan email yang aktif. Kemudian login, jangan lupa diisi biodatanya, pilih formasi dan instansi yang teman-teman ingin ambil ya. Misal contoh saya kemarin, saya ambil instansinya Kementerian Agama, formasinya Widya Iswara, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian saya unggah seluruh persyaratan dan saya cek resume dan submit, serta itu saya mendapatkan kartu pendaftaran. Contoh aja ya, ini punya saya. Jadi saya daftar di bulan 9 tahun lalu ya. Nah, ini teman-teman penting untuk kita cermati, jangan sampai kita ada kesalahan. Nomor pertama, nomor identitas KTP jangan sampai salah, nama akun, nama kita, nama sesuai ijazah juga. Nah, ini saya lahir di Batu Raja ya, nama daerahnya atau nama apa namanya, tempatnya. Tetapi di tempat dan tanggal lahir sesuai ijazah itu tidak Batu Raja, tapi namanya Ogan Komering Ulu. Artinya dia lebih kepada eh, apa namanya, kabupaten kota ya, bukan nama tempat. Nah, itu yang penting. Jadi bedakan dengan tempat tanggal lahir yang ada di KTP teman-teman dan juga dengan sesuai dengan ijazah terakhir. Coba dilihat apakah sama atau tidak ya. Biasanya itu pasti menggunakan nama kabupaten atau kota. Jenis kelamin laki-laki, apa namanya, pria.
Tanggal dan jadwal jam saya mendaftar pada saat itu malam ya, pada saat malam hari pukul 22.25. Nah, alhamdulillah sudah terdaftar. Nah, ini yang membuat kita bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Bagaimana kalau lulus ya? Ini ya, contoh saja teman-teman. Ini hasil dari verifikasi dari berkas saya, surat pernyataan sudah ditandatangani, surat lamaran sudah diketik dan ditandatangani oleh materai. Ya, nanti kita akan lebih spesifik membahas bagaimana membubuhkan materai elektronik ya. Kemudian KTP asli ya, kemudian bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi ya, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai dan yang saya sampaikan tadi pas foto terbaru dengan pakaian formal dan juga latar belakang. Ketika teman-teman sudah benar ya, insya Allah teman-teman akan lolos dalam seleksi administrasi. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan peluang untuk lolos tahap selanjutnya, yakni tes SKD ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan saya doakan siapapun yang menonton ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa lulus seleksi administrasi. Nah, ini kalau udah lulus dia keluar ya. Ini kartu pendaftaran sistemnya. Ini jenisnya, CPNS, informasinya, nomor registrasi, nomor KTP, nama akun, nama surat ijazah, kemudian tempat, tanggal lahir yang saya sampaikan tadi ada Batu Raja, ada Ogan Komering Ulung, jenis kelamin, saya adalah alumni dari UIN ya, strata 2, kemudian formasi yang saya ambil Widya Suara Ahli Pertama, Balai Diklat dan Pelatihan Keagamaan di Kota Palembang. Kemudian lokasinya, nah ini langsung keluar ya untuk tes SKD. Kalau kita lulus administrasi, maka kita diberikan kesempatan untuk ikut tes SKD di Organ Permata Indah Convention Center, Komplek OP Business Center di Palembang. Pada tanggal 8 bulan 9 2024, pada saat itu di sore hari ya. Ya, saya daftarnya apa namanya? Jam pendaftarannya 16.45. Oke. Baik teman-teman sekalian, terakhir tips sukses seleksi administrasi, siapkan dokumen dari jauh hari ya. Kalau seandainya di tahun ini buka, di akhir-akhir tahun ya mungkin di bulan 10 atau di bulan selanjutnya, itu teman-teman silahkan mempersiapkan diri saat ini juga ya. Kemudian gunakan scanner agar dokumen jelas. Tentu jangan menggunakan HP ya atau aplikasi scan ya, tapi pakailah scanner, pakai printer. Mengikuti panduan instansi masing-masing. Jadi sesuai dengan instansi masing-masing, silakan untuk dipahami dan dilihat ya. Jangan lupa sebelum disubmit semuanya, cek ulang semua dokumen, semua data dan file, jangan sampai salah ya. Jadi ada beberapa kasus, misalkan dia upload itu untuk ijazah, ternyata dimasukkannya transkrip. Nah, ketika itu salah atau terbalik, ya seharusnya ijazah tapi dimasukkan transkrip nilai, maka itu menjadi salah satu penyebab kita tidak lulus. Jadi teman-teman jangan sampai kita salah dalam melakukan submit data, maka harus dicek ulang, dilihat kembali. Oke. Terakhir, selama berjuang para calon ASN, pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai ketentuan masing-masing instansi. Baik teman-teman, terakhir jangan lupa follow akun media sosial kami, IG, TikTok, dan YouTube. Ya, jangan lupa bimbel lulus ASN. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.